Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wildan Mukmin dengan NPM 2317051080. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan linear search dengan binary search. Nah, di sini saya pertama akan menjelaskan tentang kompleksitas waktu untuk linear search. Nah, worst case-nya itu ON, ya, atau average case-nya itu juga N per 2. eh, Kasus terburuknya dibagi dua lah, lebih disederhanakan lagi. Kemudian base case-nya itu O1. Nah, itu nanti kita bahas kenapa sih dia bisa ON dan kenapa sih dia bisa O1 di next slide. Nah, kemudian untuk kompleksitas waktu binary search itu worst case-nya itu log n. Nah, kemudian average case-nya juga itu log n dan base case-nya itu O1. Nanti kita lihat kenapa dia bisa log n dan kenapa dia bisa base case-nya itu O1 juga. Nah, jadi perbedaan utama antara linear search dengan binary search itu kalau linear search itu akan memeriksa setiap elemen satu persatu dari awal hingga akhir elemen yang dicari eh, hingga ditemukan atau semua elemen telah diperiksa. Kemudian untuk binary search, algoritma ini membagi dua data dari keseluruhan, kemudian membandingkan data yang dicari dengan dua data yang dibagi. Jadi kalau misalnya ada 10 data, data itu akan dibagi setengahnya atau jadi 5 itu. Kemudian akan dibandingkan dengan data yang dicari, apakah data itu lebih besar atau lebih kecil. Nah, hal ini akan dilakukan secara rekursif hingga data tersebut ditemukan. Kemudian ada juga perbedaan utamanya lagi dari linear search dengan binary search itu eh, untuk linear search ini bisa digunakan pada data yang tidak terurut maupun terurut. Nah, sedangkan untuk binary search itu hanya bisa digunakan pada data yang sudah terurut. Nah, kemudian problem apa sih yang cocok dengan linear search ini? Nah, jadi untuk linear search itu bagus ketika digunakan untuk data yang tidak diurutkan, namun eh, berguna juga hanya untuk jika data itu kecil gitu, jumlahnya sedikit gitu. Nah, untuk binary search itu data yang apa ya, cocok digunakan ketika data yang sudah diurutkan. Nah, kalau tadi untuk linear search itu algoritmanya baik untuk data yang tidak terurut maupun terurut. Nah, ini juga efisien dengan data yang besar kayak gitu. Nah, ini dia contoh grafik ya dari perbandingan antara linear search dengan binary search. Di sini dapat dilihat untuk linear search itu ON, makanya dia kompleksitas waktunya akan mengikuti beberapa data yang digunakan. Misalkan di sini 200, maka waktu yang dibutuhkan untuk melakukan search algoritma algoritma pencariannya itu ya 200 juga. Hingga ke N atau 1000 di sini contohnya kasus terbesar ya. Maka ketika ukuran inputnya 1000, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengolah datanya itu terburuknya itu adalah 1000. Nah, kemudian kenapa sih kok best case-nya itu satu dan worst case-nya itu ON? Dan di sini ketika data yang dicari itu ada di ujung sekali, maka dia akan sangat buruk sekali. Nah, ketika data yang di data yang awal, maka itu sangat bagus karena itulah best case-nya. Nah, sekarang untuk kompleksitas waktu untuk binary search ini stabil di bawah. Ya, eh, ketika datanya 1000 itu karena dia log n, dia nggak bakal lebih dari 200 bahkan. Jangankan 200, bahkan 100 aja nggak. Kayak gitu. Nah, jadi menurut saya algoritma yang paling baik yaitu adalah binary search karena walaupun data apa algoritma ini bisa digunakan ketika datanya sudah terurut. Namun kita juga tahu bahwa ada algoritma untuk sorting atau mengurutkan data. Nah, ketika kita bandingkan dengan penggunaan dari kompleksitas linear search atau yang kita lihat tadi adalah ON, maka lebih baik menggunakan binary search dicampur dengan eh, algoritma sorting gitu, seperti quicksort, merge sort, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, ketika algoritma yang linear search itu ketika datanya 1000 dibandingkan dengan kita menggunakan binary search
ditambah dengan algoritma sorting, misalnya quicksort, itu akan lebih efisien menggunakan binary search. Makanya dari sini saya katakan algoritma yang paling baik itu untuk search itu adalah binary search. Nah, di sini kenapa referensi yang saya ambil ya dari Geeks for Geeks, ya kita bisa lihat untuk bagian linear search-nya. YouTube. Nah, jadi di sini udah terbuka linknya, show original aja, exit. Kenapa sih tadi ya, bagaimana cara kerja dari algoritma ini? Ya, bisa kita lihat ketika kita mencari suatu elemen dari baris elemen, di sini contohnya ada dalam array. Ketika kita mencari 30, 30 kita tahu di sini ada di data di urutan ketiga atau indeks kedua. Maka si key ini atau yang dicari akan membandingkan dari elemen pertama hingga ke n. Nah, maka dari itu ketika data yang dicari itu ada di elemen pertama, maka itu kasus terbaiknya. Namun jika yang data yang dicari itu ada di ujung, maka itulah worst case-nya, ON. Kemudian nah ini dia, ketika datanya sudah ketemu, maka algoritma ini akan apa itu? Akan ditemukan. Oke, sekarang kita lihat jadi cara kerjanya, dia membandingkan setiap elemen hingga datanya itu ketemu. Nah, sekarang kita lihat di bagian binary search. Salah. Binary search. Oke. Nah, di sini cara kerja dari binary search bisa kita lihat. Misalnya contoh, nah ini dia. Ketika kita punya sebuah array, ini belum terurut, sudah terurut ya. Nah, udah terurut, maka kasus terbaiknya dari binary search ini adalah data yang di tengah. Karena ketika kita membagi data itu, data yang di tengah itu akan dibandingkan sebagai pembanding. Nah, jika data yang di tengah itu sama dengan key yang kita cari, maka itulah kasus terbaiknya. Nah, untuk kasus terburuknya pun sama, log n, dengan kasus yang sama lah, sama dengan yang rata-rata dari kompleksitas waktunya. Nah, bisa kita lihat di sini, ini kita mencari 23, ya. Ketika 23 dibandingkan dengan data di tengah-tengah antara jumlah data ini, contohnya di sini 23 dibandingkan 16. Jadi 23, 16 itu kan lebih besar 23 daripada 16. Makanya kita ambil di sebelah kanan ya. Nah, di sini contohnya kita ambil lagi. Nah, sekarang data tengahnya itu ada di 56. Gitu. Nah, di sini indeks ke low-nya paling kiri itu 5 dan paling kanannya itu 9 dan di tengah itu 7. Nanti dia bandingin lagi apakah 23 ini sama dengan 56. Ya enggak kan, lebih kecil kan dari 56. Makanya nanti dia akan membagi lagi tinggal 3 data yang di sini. Nah, ketika udah seperti ini, dia udah sama nih kan sama dengan key-nya. Maka ini udah di return lah nilainya. Jadi kayak gitu. Makanya dari data ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kita hanya membutuhkan 3 langkah. Makanya dari situ kompleksitas waktu dari algoritma ini adalah log n. Beda dengan ketika kita menggunakan linear search. Jika datanya yang ada di tengah sini, maka kompleksitasnya akan 9. Ya kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.